back to Ngoreksi, ngobrol-ngobrol bareng Koreksi. Hari ini Ngoreksi episode 2 bersama aku Salsa sebagai host Ngoreksi pastinya. Kita di episode 2 kali ini bakal mendatangkan guest star yang seru banget pastinya. Penasaran nggak siapa kira-kira? Kemarin kan kita udah bareng sama founder kita nih. Kali ini mereka adalah bagian dari sebuah aksi, yaitu para volunteer koreksi. Nah, langsung aja kita sapa nih volunteer koreksi yang udah ada di depan aku kali ini. Halo, halo. Nih wajah-wajah dari para volunteer kita nih. Di sini ada 2 orang volunteer koreksi. Jadi mereka ini udah ikut volunteer koreksi lebih dari sekali, bener gak Kak? Betul dong. Wah, gokil banget sih jujur. Nah, 2 kakak-kakak yang udah ada di depan aku ini mereka tuh terpilih dari banyaknya para volunteer koreksi. Nah, seneng dong. Mereka berdua hari ini bakal sharing-sharing sama aku dan juga kalian sobat aksi. So kita langsung perkenalan dulu aja Kak, silakan. Oke. Halo semuanya, nama aku Aza. Kakak dari waktu itu sempat ikut volunteer apa aja? Oh iya, aku ikut volunteer dari batch 2. Kemudian ya itu yang ke Kota Tua, jelajah Kota Tua. Okay. Kemudian yang melukis di Taman Langsat itu apa ya namanya? Kemudian aku juga pernah ikut nobar jumbo. Wah, banyak banget ya Kak. Sama terakhir Belum kesebut Kak tadi yang Edufly. Oh iya, sama Edufly. Nah, itu dia teman-teman. Jadi tadi sebenarnya aku sebelum kita mulai, aku udah ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi sebenarnya ya udah tahu duluan sih. Iya. Lanjut Kak, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syafa Nabila, aku volunteer dari Koreksi. Aku biasanya di Koreksi itu dikenal sama nama Abira. Kak Abira ya. Iya. Kak Abira udah ikut volunteer koreksi yang apa aja nih Kak? Aku 2 kali. Yang pertama itu yang batch Kodak 12, Kodak batch 12 ya. Terus sama yang terakhir ini yang Betawi, Jelajah Museum Betawi. Wow, itu baru banget nih Sobat Aksi. Oke, thank you ya Kak Aza dan juga Kak Abira udah perkenalan tadi ke Sobat Aksi. Nah, seperti yang aku bilang tadi Sobat Aksi, kalau mereka ini adalah bagian dari sebuah aksi. Nah, sekarang kita akan dengerin cerita dari para volunteer koreksi nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak. Oke. Jadi nanti aku bakal nanyain beberapa pertanyaan ke kalian, oke? Kita langsung lanjut aja nih. Jadi aku tuh sebenarnya paling penasaran itu kalau ke para volunteer koreksi itu gimana sih awalnya para volunteer koreksi itu akhirnya tertarik gitu buat daftar di acara-acara koreksi gitu. Nah, kalian sebagai perwakilan dari para volunteer koreksi, boleh dong cerita-cerita gimana sih awalnya akhirnya kayak ini ada, karena kan banyak banget ya nggak sih, banyak banget di mana-mana informasi tentang open volunteer gitu. Nah, alasannya apa nih kalian milih koreksi yang menjadi pilihan kalian? Boleh dari Kak Azza dulu. Oke, aku dulu ya. Jadi kalau awalnya itu sebenarnya emang aku sebenarnya gabut gitu ya Kak. Waktu itu lagi liburan semesteran kuliah, terus tiba-tiba ada yang kirim di grup chat UTBK. Oh, keren grup chat keluarga? Oh, sorry. Grup chat UTBK, terus itu informasi tentang volunteeran koreksi yang pertama kali itu aku ikut kan batch 2 ya, itu yang batch 2. Iya, itu awal-awal banget ya Kak, Iya, emang kita lagi baru masuk kuliah ya? Itu semester 2. Oh iya benar. Baru semester 2. Terus pas aku lihat kayak sebenarnya aku udah niat kayak mau cari volunteer gitu. Cuma tiba-tiba kayak kesampean langsung kayak dikasih jalan aja gitu. Masya Allah. Lewat grup itu. Terus aku kayak pas aku lihat-lihat kayaknya seru juga ya. Apalagi kan kayak langsung jalan-jalan sama adik-adik gitu. Terus ya udah deh coba gitu. Habis itu ya udah kayak ternyata seru banget sih sejauh ini. Banget. Akhirnya karena nyobain yang batch 2 itu sampai sekarang ketagihan. Terus ya. Ya ampun, keren banget sih. Tapi emang kalau menurut aku yang batch 2 itu seru. Kalau dari kakak serunya tuh karena emang jalan-jalan bareng sama adik-adik gitu. Pertama
Iya, karena itu pertama kalinya juga buat aku, jadi emang lebih berkesan gitu aja ya. Kemudian yang kedua itu karena teman-temannya juga, di sini kan aku pertama kali kenal volunteer, terus teman-temannya tuh kayak seru-seru banget. Seru-seru. Terus pulang dari situ kita kayak volunteer kayaknya ada beberapa panitia juga deh, aku kurang ingat. Itu kita langsung kayak makan di gacoan setelah selesai itu. Akrab banget ya, baru pertama kali langsung ke gacoan. Siapa itu panitianya? Sekarang komen di bawah ya, ngaku. Oke, silakan dari Kak Abira. Oke, sebelumnya aku cerita dari awal banget ya. Boleh. Kan kita emang mau ngobrol Iya. ya. Aku tuh sebelumnya kan belum pernah ikut volunteer ya. Ini kan pertama kali tuh yang di Kodak batch 12. Nah, waktu itu tuh aku kayak lagi ngerasa kayak hopeless untuk hidup gitu loh. Ya ampun. Iya, terus karena terus habis itu kayak aku tuh kayak ngerasa sepi gitu, terus kayak kok nggak ada teman gitu kan. Karena dari lingkungan rumah juga emang yang usia seumuran aku tuh nggak ada, rata-rata kayak mereka anak-anak kecil semua gitu. Jadi di situ aku kayak lagi nge-scroll IG, muncullah kontennya Kak Namir yang lagi ke Glodok itu. Ya kan, lagi kuliner. Kataku, ini apa? Aku kira kayak sebatas konten kreator doang kan. Ternyata pas aku kepoin, oh Koraksi tuh kayak yang suka open volunteer gitu kan. Terus akhirnya aku kepoin, dan waktu itu emang lagi bulan puasa dan ada itu yang Kodak batch 12. Terus akhirnya Kebetulan banget ya. terus habis itu aku daftar, aku deg-degan kayak aduh keterima nggak ya? Ternyata keterima. Masya Allah. Aku di situ seneng banget kayak penasaran gitu kan, soalnya kan baru pertama kali. Terus akhirnya datanglah aku ke acara Kodak batch 12 itu kan. Nah, terus ketemu sama teman-teman yang awal-awal emang canggung sih, kayak agak awkward, tapi setelah di pertengahan acara mereka kayak asik banget, sefrekuensi. Terus juga kakak-kakak panitianya, kakak dari Koraksinya, mereka kayak baik-baik banget gitu. Oh, kirain kalau kakaknya pada so asik. Enggak ya, Kak? Kirain pada so asik. Enggak sih. Kalau untuk kakak-kakaknya semua baik ya, dari yang mentornya, terus panitianya, sama teman-temannya, sama adik pantinya juga mereka asik-asik semua sih Kak. Gitu. Jujur terharu banget, apalagi tadi Kak Abira bilang lagi hopeless banget sama hidup, terus ketemu sama Koraksi. Jujur tadi mereka berdua bisa dibilang emang kayak Koraksi ditakdirkan untuk mereka sih. Aduh, Iya, sorry banget ya. Ya mungkin kita sebenarnya kalau aku sendiri tadi udah dengerin cerita dari kakak-kakak, sekarang aku tuh lebih penasaran lagi karena kakak-kakak udah lebih dari sekali ya, lebih dari sekali, betul kan? Betul. Berarti ada dong pengalaman yang membekas banget nih dari kalian ikut volunteeran di Koraksi, karena kan udah sekali terus ikut lagi gitu kan. Berarti kayak there's something yang membuat kalian akhirnya mutusin buat ikut lagi karena seru banget atau apa gitu, pengalaman yang akhirnya membekas di hati kalian dan bikin kalian pengen ikut lagi gitu. Boleh diceritain, tadi dari Kak Aziz, sekarang Kak Abira. Oke, boleh. Kalau dari aku pribadi ya, yang bikin aku ikut lagi tuh kayak momen kebersamaannya gitu. Momen kebersamaannya. Kita usahakan rumah itu. Ya gitu kali ya Kak. Iya. Kalau jadi lagu mungkin kayak gitu kali ya, Koraksi ya. Koraksi kayaknya kalau udah jadi rumah aku ada di situ tuh. Iya. Nggak pindah-pindah, Jadi nggak apa? Jadi keluar-keluar. tabungannya apa gimana? Apa? Aku jadi penghuninya. Jadi penghuninya aku Kak. Oke. Nah, Lanjut Kak. Oke, aku lanjut ya. Habis itu momen kebersamaannya, terus keseruannya sih. Karena kan aku rasa ya kalau dari momen volunteer Koraksi ini kebersamaannya kayak nggak bisa diganti sama yang lain gitu. Gobal dikit nih. Lanjut Kak. Oke, lanjut ya. Habis itu aku sih senang juga karena suka memperluas relasi, karena aku sebenarnya introvert ya Kak. Aduh sayang banget Kak. Tapi akhirnya join Koraksi jadi ekstrovert. Iya, itu dia. Kebawa. Nih, begini aja udah klub kita. Iya. Ketularan. Sebenarnya menurut aku tuh Koraksi dampaknya benar-benar positif ya buat hidup aku ya. Terus juga kayak anugerah gitu. Aku kayaknya harus berterima kasih deh sama founder Koraksi. Karena udah menciptakan Koraksi, terus juga aku jadi nyaman gitu kan. Terus ketemu sama adik-adik panti, ketemu sama teman-teman, sama kakak panitia juga. Kayak Kak Salsa sekarang. Bikin aku nyaman kan kalau ngobrol. Jujur aku bukan tipe orang yang suka diajak ngobrol Kak. Iya. Iya. Oh, tapi Apalagi kalau buat cerita-cerita gitu
agak tertutup sih orangnya. Tapi jujur ya nih, Sobat Aksi, dari aku ngechat Kak Abira, dia tuh orangnya udah excited banget di awal kayak bahkan aku tuh kayak gitu kayak gemes banget, excited banget balas chat dan lain-lain itu kayak semangat banget gitu. Udah kelihatan kayak wah oke ini kayaknya bahkan aku sampai mikir apa aku jadi host ya diem aja biar mereka aja gitu ngomong sendiri gitu. Tapi jujur berkesan banget berarti ya Kak. Berkesan banget sih buat yang aku. ada di koreksi yang udah Kakak lewatin baru sama Iya. adik-adik, baru sama volunteeran yang lainnya. Benar-benar. Kegiatannya sih nempel banget di otak ya. Jadi kayak rasanya setiap ada kegiatan di koreksi mau ikut mulu. Terus katanya mau bilang terima kasih ke founder koreksi. Iya. Ya, makasih ya. Udah nyestain koreksi, semoga koreksi makin besar. Amin. Oke Kak, silakan kita dengerin cerita dari Kak Azza nih. Kalau aku sih sebenarnya menurut aku semuanya berkesan. Sampai aku bikin highlight sendiri di Instagram aku. Wah, ini ngelebih-lebihin panitianya kalau ini. Panitianya aja belum tentu punya highlight khusus koreksi. Ini ngelebih-lebihin panitia, jujur. Keren banget Kak, aku apresiasi, respect. Karena kayak pertama kali aku ikut volunteer juga kan, terus langsung kayak ngena gitu. Di semuanya sih adik-adiknya juga, terus teman-temannya juga, volunteernya, panitianya semuanya. Kayak bahkan di yang kemarin terakhir Edufly itu kan anaknya maksudnya udah agak gede-gedean. Iya benar, ada Terus anak SD. Iya benar. Terus mereka tuh punya Instagram kan. Terus kita kayak masih chatan sampai sekarang gitu. Iya kan. Iya, terus lucu banget. Terus kemarin dia kayak baru chat aku lagi, terus dia bilang kayak, Kak kangen, kapan kita jalan-jalan yuk, kata gitu. Terus aku bilang, nanti ya kalau aku udah free gitu. Terus dia bilang kapan main ke yayasan lagi Kak, kata dia gitu. Terus aku bilang, iya nanti ya kalau aku udah free nanti aku main ke sana, aku bilang gitu. Lucu banget. Itu tuh yang Edufly Kak? Iya, yang Edufly. Edufly, berarti deket sini Kak yayasannya? Iya, yang di bener deket sini. Di situ Kak, beneran di situ banget. Oh iya. Iya, deket banget. Nanti abis ini Kak Azza aku nyamperin nih. Siapa tuh adeknya? Tolong catat ya Dek nih. Udah Kak Azzanya nih, udah free. Abis ini udah free. Nanti langsung disamperin ya. Boleh. Jihan. Kak Azza kayaknya gak enakan banget. Boleh. Langsung bilang boleh. Aduh, lucu banget. Tapi berarti emang dari adik-adik ini juga punya kesan yang bermakna banget ya buat kalian. Tapi justru kalau tadi soal masih chat-chatan itu aku baru tahu banget sih. Karena emang jarang sih koreksi kan. Kita tuh kalau misalnya yang anak-anak SD tuh baru kita ambil ketika emang yang anak-anak kecilnya tuh udah nggak ada dari yayasan tersebut. Oh, Jadi iya. kita baru pakai yang yayasan yang emang udah anak-anak tuh udah lumayan besar Udah kayak mulai gitu. ngerti Dan ya. kebetulan emang Edufly kemarin karena tempatnya dan yayasan yang nggak jauh, jadi ya kita ambil di situ. Dan ternyata emang ada semua menurut aku berarti semua kejadian itu kedepannya berarti akan selalu bermakna buat banyak orang ya. Iya. Gak cuman buat bagi adik-adik atau orang-orang yang ikut campur terlibat dari kegiatan koreksi itu sendiri. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau misalnya ngomongin soal dampak tadi ya, aku bilang ada nggak sih Kak yang kakak pelajarin nih di volunteeran koreksi yang akhirnya sekarang tuh ternyata kepake banget di kehidupan kakak, atau kayak misalnya kayak tadi nih kakak kita pernah ikut Edufly kan, waktu Edufly kita kan bikin layangan, ada sekarang kakak jadi bisa bikin layangan gitu, main di layangan atau gimana Kak? Boleh cerita, boleh siapa dulu silakan. Oke, jadi sebenarnya emang dasarnya aku kan suka anak kecil ya Kak, jadi kenapa aku mau ikut volunteer juga, karena biasanya juga adik-adik gitu kan. Iya. Nah terus kayak kedepannya itu kayak aku juga jadi lebih aku jadi lebih kayak santai gitu, terus kayak lebih sama anak kecil juga jadi lebih deket. Terus aku kan aku di kampusku juga sekarang kan aku jadi mentor ya. Nah, jadi aku juga jadi lebih suka ngajar, lebih bisa bonding sama orang-orang. Terus untuk maksudnya di koreksi ini juga melatih public speaking aku kan. Terus untuk kayak kenal sama orang baru gimana gitu. Jadi itu sangat membantu soft skill aku untuk kayak di kemudian hari gitu. Jadi mentor Kak? Iya. Mentor apa tuh kalau boleh tahu? Mentor mata kuliah.
Iya. Kakak kuliah apa kan? Aku fashion. Oh iya. Iya. Wah keren banget. Ini kayak berarti kakak fashionista banget nih orangnya. Enggak gitu. Asik. Enggak. Ih keren banget, berarti soft skill dari public speakingnya ya. Karena Iya, kan emang benar. kalau di koreksi para volunteer tuh dituntut buat ngobrol sama Iya, benar adik-adik, terus ngobrol juga sesama volunteer gitu kan. Iya benar. Wah iya sih, setelah dipikir-pikir iya juga ya, karena kan kayak ada mungkin yang tadinya volunteernya introvert, Iya, karena bener. udah terbiasa, apalagi kayak Kak Aza ini udah berkali-kali gitu kan, kayak udah ya pro ini kalau bisa dibilang dia nih pro yang volunteer koreksi gitu ya, udah top-topnya gitu. Aduh berlebihan asal. Kak Adia silakan. Oke, aku ya tadi dampaknya ya. Kalau dampaknya sih, kalau aku kebalikannya dari Kak Aza. Oh apa tuh Kak? Kalau aku sebenarnya nggak suka anak kecil, Oh. karena menurut aku mereka tuh ribut gitu. Sama Kak, jujur aku makanya kayak kalau makanya aku bersyukur jadi panitia. Aku nggak berurusan sama anak kecil. Iya, karena menurut aku kayak dari lingkungan aku ya beberapa tuh ada anak kecil yang susah diatur gitu kan, susah dikasih tahu. Tapi setelah aku ikut volunteer, ternyata nggak semua anak kecil kayak gitu kan. Dan mereka tuh lebih banyak yang nurut, yang bisa dibilangin, terus ngelatih kepekaan ya. Jadi lebih peka sama pacar apa gimana Kak? Aduh. Enggak, sama adik-adik pantinya Sama dong. adik-adik dong. Ya, terus aku ngerasa lebih ini aja ya, lebih bisa bersosialisasi sih. Bersosialisasi. Iya, karena sebelumnya aku susah buat sosialisasi sama orang baru, apalagi kalau langsung banyak gitu. Karena aku kayak yang aku rasa tuh kayak aku takut buat ngomong, karena aku nggak berani. Paling aku berani ngomong kalau pas kerja doang, tapi setelah dari keluar kerja udah nggak berani. Jadi menurut aku ini tuh benar-benar melatih Di luar zona nyaman iya, Kakak ya. bener. Terus habis itu juga kayak aku lebih ngerasa nyaman, terus juga dari kegiatan koreksi ini aku berinteraksi sama banyak orang, tahu sebelumnya enggak. Lebih Emang koreksi karena kita adalah komunikasi beraksi, jadi pastinya kakak semua harus berkomunikasi gitu terus ya. Iya. Kegiatannya emang dituntut bener. untuk ngomong terus, jadi nggak cuma interaksi sama adik-adik, Iya. interaksinya juga sama sesama volunteer, terus Iya, panitia, dan juga mungkin nanti kita ada next volunteeran kita ke para lansia gitu kan, kita ngobrol sama nenek-nenek, "Nek, gimana gitu kan, kita kan itu melatih juga, melatih kesabaran Iya, sebenarnya kalau itu ya. bener. Oke, berarti emang dampaknya tuh lebih ke bersosialisasi dan juga soal cara kakak berpandang, terus juga sama berkomunikasi itu ya tadi. Iya. Berarti emang cocok banget namanya koreksi ya. Pas paling banget. bener iya. Oke Kak, karena dari tadi kita udah banyak yang serius-serius nih. Sekarang kita this or that dulu kali, boleh? Boleh. Kita pilih Ayo. this or that dulu nih. Di koreksi kali ini kita harus lebih fun ya dari episode sebelumnya. Dan episode sebelumnya selanjutnya akan lebih fun lagi. Mau ikut Alias itu terus. tuntutan untuk diri saya sendiri ya. Iya. Lanjut ya Kak. Nih, kita yang pertama lebih suka kegiatan jalan-jalan atau kegiatan di panti? Jalan-jalan. Jalan. Jalan-jalan. Iya. Oke, kasih alasannya sedikit aja Kak, boleh? Kalau lo jalan-jalan kayak lebih kerasa enaknya nggak sih, kayak refreshing, healing, terus kita juga nggak terlalu kayak ngestak di situ doang kan. Oke. Kalau jalan-jalan kayak nyuci bisa- mata ya Kak. Iya, cuci mata. Iya. Bener-bener. Kalau Kak Aza, Iya, aku sama sih jujur. Sama ya, Karena sama. kayak lebih refreshing aja, lebih kayak lihat banyak-banyak tempat gitu. Iya. karena kita Gen Z, kita tuh butuh ya healing. Kita tuh healing kalau bisa healing tiap hari juga tiap hari mau healing ya. Bener banget. Lanjut Kak, volunteer bareng anak-anak atau sosialisasi ke lansia tuh yang tadi aku bilang. Kira-kira kayak ada nggak nih kalian penasaran atau gimana? Gimana? Bareng anak-anak atau kita sosialisasi ke lansia? Aku kayaknya mau nyoba ke lansia deh. Mau Iya. nyoba ke lansia? Jujur soalnya- aku belum pernah. Iya, juga, kan ya. baru Iya, pertama, Kak. soalnya aku pertama kali selama ngikut di kegiatan koreksi sama anak-anak gitu. Jadi pengen nyoba sama lansia gimana sih, soalnya Iya. kan sama yang tua. Iya, sama orang tua. Nanti kita ngajarin mereka bikin bunga Kak, biasa gitu. Ngerajut. Ngerajut gitu. Jadi panitianya kudu bisa ngerajut, PR juga ya. PR ya. Lanjut Kak, volunteer dalam lingkup kecil tapi intim atau langsung volunteer di acara besar? Kecil tapi intim. Iya, kecil tapi intim. Kecil tapi intim ya.
kayak sobat aksi sebenarnya kita udah ngomongin ini. Tadi ya Kak, yang Kakak ngomongin boleh diceritain lagi Kak. Iya, jadi sampai sekarang aku masih kayak chatan gitu sama anaknya. Iya, yang cerita tadi Iya, ya. bener. Oke. Masih chatan gitu, terus kayak dia bahkan ngajak aku jalan-jalan. Maksudnya kayak kapan main lagi ke tempatnya gitu. Lucu banget ya, dari volunteeran acara yang intim itu Iya. jadinya dapat anak-anaknya karena kakak satu volunteer satu anak jadi lebih Iya, kenal bener, juga gitu ya. bener. Kalau dari Kak Amira? Kalau aku sih kalau untuk komunikasi sama adik-adik pantinya enggak ya Kak. Tapi aku kalau sesama volunteer yang dari Kodak Batch 12 ya rencana ada mau main bulan depan gitu. Wah, Jadi masih seru komunikasi sampai sekarang mau ngajanjiin ketemuan karena udah terakhir ketemu kan cuma pas di Kodak Batch 12 doang. Jadi kita ngejalin komunikasi gitu. Oke, jadi karena keintiman dari kalian para sesama volunteer juga tadi Kak Aziz sama adik-adik ya. Iya. Oke, lanjut nih. Rapat via Zoom tapi tengah malam atau rapat offline tapi ngaret. Bayangin nih Kak, kita mau nge-brief kalian itu rapat tengah malam nih. Atau secara offline tapi seharusnya jam 3 baru mulai jam 5. Ini gimana? Aku pilih offline sih. Offline tetap. Iya, karena waktu pertama kali juga itu waktu yang volunteer yang batch 2 itu Batch aku 2 iya, kita itu kan offline di Terus Mixu kan Kak? bener. Mixunya sekarang juga ada. Volunteernya alhamdulillah udah masih ada. tutup, udah ganti. Terus kayak walaupun kayak saya ingat aku tetap ada online-nya juga ya, sempat ada online-nya juga, terus offline-nya. Tapi menurut aku better offline sih karena kayak kita bisa langsung ketemu langsung terus bonding sebentar di situ sama panitia sama dan sesama bisa volunteer. ngeliat kenal sama orang-orang yang lebih dulu Iya, juga bener. kan. Bener. Kalau Kak Mira gimana Kak? Kalau aku sih kayaknya lebih suka offline juga ya, biar kita kenal satu sama lain juga, terus sudah kayak, jadi pas di hari H-nya acara kita nggak kaget gitu. Jadi kayak lebih enak kayaknya offline gitu daripada enggak online. yang kayak pas hari H, ini mana ya mukanya? Iya, Belum kenal belum gitu. kenal karena baru pertama Ah, ah. kali kan. Iya, oke berarti emang lebih efektif offline ya. Iya. Oke, sobat aksi nggak kerasa nih kita dari tadi udah ngobrol banyak banget ya Kak. Dan ini kayak durasinya mungkin udah mau setengah jam, jujur. Kita langsung aja nih Kak karena kakak sebagai para volunteer yang emang udah ikut banyak kegiatan koraksi, pastinya udah tahu dong. Bahkan tadi Kak Aza tuh bilang udah tahu nih perkembangan koraksi pas awal-awal sampai sekarang gitu ya. Bener. Dan tadi juga dari Kak Abira yang udah cerita kalau koraksi itu bermakna banget buat dia. Nah boleh dong Kak kasih harapan buat koraksi atau kakak mau ngasih tips sih buat biar sobat aksi yang mau join volunteeran kita nih, boleh gimana sih tipsnya gitu? Boleh siapa dulu? Aku dulu. Oke. Aku dulu. Silakan Kak. Oke. Harapan aku sih pastinya banyak ya ke koraksi ya. Koraksi jadi makin besar karena kan dengar dari cerita Kaza juga kan koraksi udah berkembang dengan cepat banget kan. Nah pastinya kan dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan koraksi pasti bakal lebih besar lagi pastinya kan. Dan pastinya nanti banyak volunteer-volunteer yang ikut gitu, yang makin berkembang, kegiatannya makin banyak. Pastinya kan nanti nggak cuma di sini aja kan, pastinya nggak ngestak aja. Terus kalau harapan aku sih itu ya, kalau untuk Tipsnya. tips aku ya, tips yang untuk para mungkin yang di sini ada yang nonton lagi baru mau mulai volunteer tapi bingung mau ikut di mana, mau ikut yang mana. Kalian ikut koraksi aja. Benar. Ikut Mereka koraksi. sekali nyobain koraksi, nggak mau kalau nyobain volunteer lain kalian betah. Iya. Betah. Karena koraksi itu pemula friendly ya. Untuk Pemula pemula itu friendly. aman banget dan pastinya nggak akan ada panitia yang judes. Semuanya pasti bakal dirangkul satu sama lain, nggak akan ngebedain yang ini temen gue ini bukan, nggak kenal, nggak akan ada kayak gitu karena koraksi itu benar-benar ngerangkul dari awal acara sampai akhir. Itu sih yang ngebuat aku seneng sama koraksi. Kenapa tadi kakak bilang nggak ada panitia yang judes? Aku judes banget tadi Kak, sorry banget tadi aku judes. Enggak ya, jangan Ya. Boleh dari Kak Aiza gimana nih Kak? Oke, kalau harapan dari aku itu lebih ke, karena kan juga aku ikut dari yang awal-awal banget ya Kak, dan aku udah ngeliat kayak
dalam ya kurang lebih udah setahunan ini Iya, setahun benar. koreksi itu udah berkembang jauh banget dari yang pertama aku ikut, dan harapan aku ke depannya akan selalu kayak gitu, lebih berkembang lagi, lebih banyak kreasinya lagi, lebih berkreasi lah untuk kegiatan-kegiatannya gitu. Terus untuk tipsnya ya untuk yang mau join volunteeran, kayak udah join aja, kalian gak usah kayak mikir-mikir lagi. Pokoknya kalau menurut aku emang di koreksi ini udah paling friendly banget, panitia-panitianya friendly banget, terus adik-adiknya juga yang dipilih itu juga pokoknya akan sangat-sangat berkesan buat kalian, dan kalian akan kayak ketemu new family gitu buat kalian gitu. Sedih deh. Sorry kepencet Ya, pokoknya kayak gitulah kalau dari aku. Lucu banget, heartwarming banget ya, jujur. Gak kerasa nih kalau kita udah harus menutupi sesi podcast kita di Ngoreksi episode 2 kali ini. Tapi sebelum itu aku mau say thank you banget ya kalian. Jadi itu dia ya Sobat Aksi, perjalanan dari sebuah aksi kita di Ngoreksi itu gak akan bermakna tentunya tanpa mereka ini sosok para volunteer kita. Jadi mereka ini adalah bagian dari sebuah aksi koreksi itu sendiri. Nah, mungkin segitu aja ya Ngoreksi episode 2 hari ini. Harapannya buat Sobat Aksi semoga yang bisa nonton, terutama buat Hadi yang udah disebutin sama Kak Abira dan juga Kak Aza, buat kalian yang mau join juga as volunteer koreksi, boleh banget langsung aja kepoin di Instagram kita atau sosial media kita yang lain ya. Karena pastinya kita bakal update terus di situ. Sebelum itu ada closing statement gak bisa? Oke, buat teman-teman aksi yang kalau mau ikut volunteer gak usah bingung-bingung pilih kemana-mana. Kalian bisa cek IG-nya Koraksi ya, karena Koraksi itu sekalinya ada kegiatan pasti bakal bermakna dan bikin kalian berkembang, bakal bikin kalian merasa lebih hidup, merasa lebih berharga, dan juga pastinya nanti ketemu teman-teman yang baik-baik, yang friendly-friendly, dan pastinya bakal ngebikin kita hidupnya lebih bermakna gitu. Masya Allah. Thank you Kak. Aza, boleh mau closing statement juga? Pokoknya untuk panitianya, aku selalu berharap koreksi ini dibawa maju terus sama kalian. Terima kasih udah menyediakan teman-teman dan sarana kita untuk menuangkan ide-ide kita, terus menuangkan perasaan kita ke adik-adiknya. Terus makasih juga udah menyediakan keluarga baru untuk kita semua. Oh, thank you. Nah, oke itu dia ya Sobat Aksi di Ngoreksi episode 2 kali ini, perjalanan dari para volunteer kita nih. Jadi mereka adalah bagian dari sebuah aksi itu sendiri. Buat Sobat Aksi jangan lupa untuk follow Instagram kita ada di koraksi_id, dan juga kita ada di YouTube di Komunikasi Beraksi. Karena nanti Koreksi bakal di-uploadnya di YouTube, so stay tune terus di YouTube kita. Nah, udah kali ya Kak, aku mau closing statement juga deh, boleh nggak nih? Sama aku boleh dong, ya kan? Boleh dong. Ya, buat Sobat Aksi jangan lupa tonton terus Koreksi. See you! Bye.